Ini berita hoax ini. Siapa bilang Jakarta banjir itu? Enggak ada Jakarta banjir. Yang ada itu parkir air. Sekali lagi, parkir air. Beliau ini kan orang cerdas, orang pintar. Enggak mungkin ada banjir di Jakarta. Yang ada parkir air itu, saudara-saudara ya. Wah, ini lagi-lagi berita hoax. Kan barangkali airnya menyambut ya dengan gembira atas pencapresan Pak Anies oleh Partai Nasdem, sehingga berbondong-bondong datang ke Jakarta ya. Karena lahannya parkir air tidak ada, maka air-air itu parkir di jalan, parkir di halaman, kadang ada yang masuk ke rumah. Jadi itu ya, agar para pemirsa, para viewer, para netizen tahu, ingat, Jakarta tidak akan pernah ada banjir selagi yang jadi gubernur Pak Anies ya. Karena yang ada hanya parkir air. Kan itu orang pinter itu enggak ada. Parkir air itu enggak ada. Kalau Indonesia dipimpin Pak Anies, Indonesia enggak bakal ada banjir, yang ada parkir air, enggak ada kebakaran, yang ada parkir api, enggak ada Covid, yang ada parkir virus. Tidak ada korupsi, yang ada parkir duit. Paham? Kan orang cerdas. Ya, Indonesia ini serba darurat ya. Banyak YouTuber yang berkata darurat seksual, kemudian darurat KDRT, darurat kekerasan, darurat ini, darurat itu. Termasuk darurat moral dan darurat logika. Juga darurat malu. Bagaimana ya? Namanya kerusakan logika dan kerusakan moral itu dipertontonkan secara terang benderang ya kepada masyarakat. Dan ada aja tuh pihak-pihak yang mendukung, yang mensupport, yang mengikuti dan lain sebagainya, itu ada aja di negara ini. Ya tentu saja ya pasti ada kontra ya. Yang kontra atau yang melawan atau yang tidak sepihak dengan kerusakan-kerusakan itu ya, apalagi itu semakin dipertontonkan secara umum. Yang dirugikan itu ya masyarakat, rakyat sebenarnya yang dirugikan. Tapi di dalam rakyat itu pun banyak juga yang secara terus terang itu mendukung, mensupport pejabat-pejabat yang rusak logikanya, rusak moralnya. Ya gimana ya? Kalau nggak dilawan ya tambah parah, negara ini semakin cepat hancurnya. Pengalaman saya jam 1, jam 2 malam, saya nggak pernah lihat Jakarta macet. Artinya Jakarta itu tidak identik dengan macet. Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu bisa dibikin nggak macet. Kenapa jam 1 sampai jam 4 sore bisa macet? Ya karena orang kerja. Makanya kita usahakan siang orang tidur semua biar nggak macet. Ini serius nih Pak, karena kalau udah macet nih kita sampai nggak bisa jalan. Ini tinjauan teknis ya. Kenapa sih terjadi macet? Karena kendaraan di depan kita berhenti, betul kan Pak? Betul. Iya. Coba kalau kendaraan di depan kita jalan, nggak macet. Semua begitu. Itu penyebab macet. Oh, ini benar. Tapi kenapa macet menjadi semakin panjang? Kenapa? Karena perilaku kita juga. Sudah tahu depan mobil kita berhenti, kita ikut-ikutan berhenti. Ya Allah. Ini tambah macet. Terus saya pemerintah pengen nolong dia supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat 30 detik, 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Paham? Saya jelasin dikit nih. Artinya
Bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, Baik. kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Jadi ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu berpihak, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi di rumah. Enggak, Udahlah, saya- saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Saya sampai mengatakan loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa, saya kan begitu. Ini seperti kertas kosong yang nanti terserah isinya lebih lanjut itu mau diisi dengan apa, itu terserah penguasa yang akan memimpin di situ. Nah, kalau kita menyatakan itu bertentangan, kenapa? Karena Pancasila itu sebenarnya isinya adalah moral. Ya, saya sudah ngajar nih Pancasila 24 tahun plus filsafat Pancasila. Itu isinya moral, sedangkan moral itu Mas sebenarnya ini terlepas dari sedikit ya dari langsung ke ajaran Islam ya. Moral itu sebenarnya juga punya karakter yang disebut dengan sebagai imperatif kategoris. Jadi imperatif kategoris adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Namanya ideologi buatan manusia. Ketika dikhianati untuk kepentingan atau untuk vestige interest, so pasti saya katakan maka ideologi itu akan dying. Ya sekarat lah ya, sekarat bahkan saya katakan mati. Maka saya sampai mengatakan saya akan membuat buku ini ya. Jadi ada buku, ini Pancasila Not Found. Loh, ini bukan main-main loh ini. Pancasila Not Found. Pancasila 404 Not Found. Pancasila tidak ditemukan. Memesan perkara ngijon, perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus, belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan, nanti hakimnya ini ya, gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya, pasalnya ini ya, itu bukan rahasia, bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan. Apakah semua perundang-undangan sekarang ini ya bersumber pada Pancasila? Dengan tegas saya katakan banyak yang tidak. Sejak apa? Sejak masuknya infiltrasi asing lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Disitulah awal mula penggerogotan yang terjadi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi tahun 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Pembukaan pasal ayat 2 dan pembukaan ayat 2 dan 4. Kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jauh? Akibat arus global. Dan itu apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak. Ada yang mendesain sejak tahun 1945 didesain oleh United Nations. Jadi ketika kita masih menjadi anggota United Nations, jangan harap Pancasila jalan. Saya tegas katakan, saya ambil risiko dengan perkataan saya, karena saya tidak mau bangsa ini hancur. Saya siap untuk berdebat, berbicara dengan siapapun yang ada di bangsa ini, demi kembalinya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun, saya siap. KPK katanya punya data. Ya. Nah, berarti itu ada kan? Dan ini kasus perdata yang mungkin melibatkan uang begitu banyak. Sering saya katakan Mas Aiman kan, karena di TV itu paling senang bicarakan pidana karena gampang dipahami. Iya, ya. iya. Padahal sebenarnya perkara yang lebih besar itu saya sering katakan di pelatihan advokat. Perdata. Iya, perdata. Kepala mana ada berita mengikuti. Karena uangnya banyak berputar di situ. Iya, karena itu aset. Makanya aset-aset Mas Aiman saya sebut. Berapa aset negara milik saya sebut Kementerian Keuangan, Kementerian Pendiknas, kementerian-kementerian lain. Itu banyak berperkara kalah dan itu aset negara. Itu berhadapan dengan mafia di antara yang sering kita bahas, mafia tanah. Itu ada bandar-bandar. Itu kalah, Mas Aiman. Iya. Perdata nilainya gede loh. Jangan saya sebut aja, nggak usah jauh. Di kampungnya Pak Jokowi, di Jogja. Ya, silahkan buka. Jogja atau Solo maksudnya? Ya iya.
Orang tahu tuh, tanya Rudi itu penggantinya Jokowi. Jangan tanya Pak Jokowinya langsung. Itu perkara sampai geleng-geleng kepala tuh. Pak Jokowi belum jadi wali kota sampai jadi wali kota sampai sekarang presiden berakhir 2 periode, perkaranya nggak selesai. Itu asetnya. Mau disebut, silahkan. Itu depan pengadilan malah. Nilainya juga besar sekali. Berapa nilainya? Aset apa itu, Kang Asep? Tahu nggak? Taman Sriwidari, saya sebut. Itu baru satu, belum di BUMN, saya sebut. Bagaimana aset-aset milik kereta api, bagaimana aset, misalkan asrama pendidikan tentang Kemendiknas di depan tuh di Surijaya tuh, kalah juga. Aset negara, Mas Aiman, itu siapa yang memainkan? Jadi, Seperti yang dibilang oleh Pak siapa itu yang di Rumah Pancasila yang ditangkap, sistem Indonesia seperti itu, koruptif. Kita mengikuti, mohon maaf kata dia. Saya harap pengacaranya tidak mengikuti. Sadarlah advokat-advokat yang lain. Ya, saya mau memberikan tantangan kepada lawyer-lawyer lain, terutama lawyer-lawyer senior. Yuhu, Bapak Hotman Paris, Bapak adalah lawyer senior dan lawyer mungkin paling hebat, ya, yang sangat dibanggakan oleh orang. Maukah Bapak ikut gerakan saya menjadi vokal dan bersih, Pak? Hindari korupsi, halo Pak, hindari gratifikasi, Pak. Bapak Junifer Girsang yang terhormat, Ketua Peradi, bagaimana Pak? Bapak Hotman Sitompul, Bapak Oto Hasibuan, halo Pak Pendekar, itu 4 rekan senior itu, ya. Lawyer-lawyer yang jauh lebih jago dari saya, jauh lebih hebat dari saya. Saya mau tantang mereka berempat. Berani nggak ikut perjuangan saya? Kita menjadi pelopor Indonesia yang bersih, Indonesia yang bebas korupsi. Colong cek, simptomatik, reaktif, instan. Mentality, mind capacity kita seperti itu. Nah pertanyaannya, wah mesti diaudit benar. Kenapa kok susah benar? Simple. Kalau sampai tujuan yang kita sebut tadi mesti ngebenahin, kalau ada orang yang nggak setuju, dia apa? Dia berkepentingan dengan kalau itu dibubarin, gue dirugiin. Lah iya kan? Atau saya sudah mendapat manfaat dari Satgasus. Itu yang pertama. Kalau saya bubarin, waduh saya kehilangan dong. Ini yang paling bagus. Yang lebih jelek lagi, kalau gue berani bubarin, gue dibuka sama si Sambo, lu dulu begini. Bargaining, bahasa sopannya. Paling bagus, mudah-mudahan memang otaknya nggak nyampe untuk menyelesaikan masalah ini. Itu paling bagus. Incompetencies. Kalau kompeten, posisi udah berat ini segala macam, bentuk tim independen TNI masuk apa segala macam tadi, selesai kan? Nah ini dari ngomong, saya sudah ngomong 4 kali atau 5 kali, saya kalau orang manajemen malu gua. Malu, saya pemimpin 4 kali saya ngomong ada dengar, lu pindah apa gue yang berhenti? That's the rule. Itu rule itu. Orang pemimpin adalah manusia yang mengetahui keterbatasannya sebagai manusia dan dia bisa memilih unsur-unsur yang membantunya dengan baik dan tepat serta mampu mengkoordinasikan mereka semua berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pelaksanaan proyek-proyeknya. Apabila di dalam kenyataan kita meninjau melihat bahwa pemimpin yang tidak bisa dan tidak mampu mengkoordinasikan anak buahnya dengan baik dan tepat, ya itulah dia bukan lagi seorang pemimpin yang baik. Akan terjadi banyak kekacauan dan chaos di dalam suatu pemerintahan. Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, Tapi apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku harus menjadi musuhmu?